Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy Reza di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 7, yaitu bilangan pecahan. Nah, simak terus video berikut ini ya. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi bilangan pecahan, yaitu materi di kelas 7. Untuk definisinya, dari bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Bilangan pecahan terdiri atas dua angka, yaitu angka yang sebagai pembilang serta angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan itu memiliki bentuk A per B, dengan B tidak boleh 0, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, ini adalah gambar sebuah pizza. Bisa diperhatikan, sebenarnya pizza ini kan terdiri dari 8 bagian. Karena sudah diambil 1, jadi tinggal 7. Jika kita tulis, pizza yang sudah dimakan adalah 1 dari 8 bagian. Jadi ditulis dalam bentuk pecahan adalah 1 per 8. Kemudian pizza yang belum dimakan, nah ini kan sisanya ada 7. Dari keseluruhan 8 bagian, maka ditulisnya 7 per 8. Oke, kita lanjut ke membandingkan bilangan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Contohnya seperti ini, 3 per 7 dibandingkan dengan 5 per 7. Penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Maka dilihat pembilangnya 3 dan 5. 3 dan 5 besar 5. Maka tandanya seperti ini. 3 per 7 kurang dari 5 per 7. Karena 5 per 7 yang lebih besar. Contoh selanjutnya, 5 per 8 dibandingkan dengan 3 per 8. Penyebutnya sudah sama-sama 8. Pembilangnya 5 dengan 3. 5 dengan 3 besar 5. Maka tandanya seperti ini. 5 per 8 lebih besar daripada 3 per 8. Selanjutnya, pembilang sama. Jika pembilangnya yang sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Contohnya seperti ini ya. 5 per 9 dibandingkan dengan 5 per 3. Nah, ini kan pembilangnya sudah sama, yaitu 5. Dan penyebutnya 9 dengan 3. Nah, besar mana 9 dengan 3? Besar 9 kan? Jika semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Maka 5 per 9 ini yang paling kecil. Tandanya seperti ini. Contoh selanjutnya, 6 per 7 dengan 6 per 11. Pembilangnya sama-sama 6. Penyebutnya 7 dengan 11. 7 dan 11 besar 11. Maka 6 per 11 ini yang lebih kecil. Tandanya seperti ini. 6 per 7 lebih besar daripada 6 per 11. Oke, lanjut ke pembilang dan penyebut berbeda. Nah, bagaimana jika pembilang dan penyebut berbeda? Dapat menggunakan cara kali silang. Seperti ini ya. A per B dibandingkan dengan C per D menghasilkan A kali D per B kali D dibandingkan dengan B kali C per B kali D. Nah, fokus kalian ke pembilang saja, yang ini ya. A kali D dan B kali C, hasil dari kali silangnya. Nah, A kali D, B kali C. Contohnya seperti ini. 3 per 4 dengan 5 per 7. Nah, jika dikali silang, maka 3 kali 7 dan 5 kali 4. Nah, penyebutnya itu 4 kali 7, sama-sama dengan 4 kali 7. Hasilnya adalah 21 per 28 dibandingkan 20 per 28. Nah, penyebutnya kan sudah sama. Nah, seperti syarat yang pertama tadi, jika penyebutnya sama tinggal dilihat pembilangnya. 21 dan 20 besar 21, maka tandanya seperti ini. Contoh selanjutnya, 4 per 5 dan 6 per 7. Jika dikali silang, 4 kali 7, 6 kali 5. Nah, penyebutnya sama-sama 5 kali 7. Hasilnya 28 per 35 dan 30 per 35.
Karena penyebutnya sudah sama 35, tinggal dilihat pembilangnya 28 dan 30 besar 30 ya, maka tandanya seperti ini. 28 per 35 kurang dari 30 per 35. Oke? Itu dia membandingkan bilangan pecahan. Kita lanjut ke macam-macam bentuk bilangan pecahan. Yang pertama pecahan biasa. Nah, seperti yang kita lihat tadi, pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya itu namanya pecahan biasa. Jadi pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/3, kan besaran 3 daripada 2. Jadi 2 itu pembilangnya lebih kecil daripada 3 penyebutnya. 3/4, 4/5, dan seterusnya. Kemudian ada juga pecahan senilai. Pecahan senilai itu beberapa pecahan yang mempunyai nilai pembilang dan penyebut yang sama. Nah, contohnya seperti 2/3 senilai dengan 6/9. Lah kok bisa? Kita lihat dulu. Jika 2/3 ini sama-sama dikalikan 3, baik pembilang dan penyebutnya, maka akan menghasilkan 6/9. Maka 2/3 senilai dengan 6/9. Contoh yang lain, 8/10 senilai dengan 4/5. Nah, bagaimana? 8/10 sama-sama dibagi 2, baik pembilang dan penyebut, maka akan menghasilkan 4/5. Oke? Selanjutnya, pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Contohnya 3, 2/5, 2, 3/4, 1, 1/2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti ini ya, 3, 2/5, berarti 3 dikalikan 5 ditambah 2. 3 kali 5 ditambah 2. Bilangan yang di depan tadi dikalikan penyebutnya, dijumlahkan dengan pembilangnya. Per penyebutnya yaitu 5, berarti sama dengan 17/5. Oke, silakan kalian coba untuk 2, 3/4 dan 1, 1/2. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya seperti ini ya, 7/3. Kita menggunakan cara porogapit ya. 7 di dalam dibagi 3 menghasilkan 2, mendekati 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 7 kurangi 6 sama dengan 1. Maka pecahan campurannya adalah 2, 1/3. 2 itu hasilnya, 1 sisanya, dan 3 adalah penyebutnya. Menghasilkan 2, 1/3. Contoh yang lain, 18/5. Sama, kita menggunakan cara porogapit. 18 di dalam dan 5 di luar. 18 bagi 5 yang mendekati adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. 18 kurangi 15 sama dengan 3. Maka pecahan campurannya adalah 3/5. 3 hasilnya, sisanya 3 per penyebutnya 5. Oke, paham ya untuk pecahan campuran? Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada juga bentuk bilangan pecahan, yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang ditulis dengan tanda koma. Nah, contohnya 0,25, 2,15, 40,67, dan seterusnya. Nah, yang pertama mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti 0,4 ya, sama dengan 4/10. Kenapa 10? Karena yang di belakang koma hanya ada satu angka, berarti 10. Sama dengan 4/10-nya sama-sama dibagi 2, yaitu 2/5. Contoh selanjutnya 2,15. Dijadikan pecahan biasa jadi 215/100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka, jadi nolnya ada 2. 215/100 sama-sama dibagi 5 menghasilkan 43/20. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 5/10 contohnya ya. Kita sama menggunakan cara porogapit, yaitu 5 di dalam dan 10 di luar sebagai pembagi. Karena 5 tidak bisa dibagi 10, maka dia harus pinjam 0, jadi 50. Dengan syarat ada 0, di atas. Nah, kemudian 50 dibagi 10 hasilnya adalah 5. 5 kali 10 hasilnya 50 dikurangi sama dengan 0. Maka 50/5/10 sama dengan
pecahan desimalnya adalah 0,5. Oke. Selanjutnya 25/10. Nah, ini contoh lain. Sama, digunakan cara porogapit. 20 dalam, 10-nya sebagai pembagi. 25 bagi 10 mendekati 2. 2 kali 10 hasilnya 20. 25 kurangi 20 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 10, harus pinjam 0. Maka harus ada koma. 50/10. 50 bagi 10 sama dengan 5. Berarti 2,5 ya. Menghasilkan 0. Maka 25/10 jika diubah menjadi pecahan desimal sama dengan 2,5. Oke? Lanjut ke bentuk yang lain, yaitu persen atau per 100. Pecahan yang penyebutnya sama dengan 100 atau dilambangkan dengan tanda persen. Contohnya seperti ini, 5%, 20%, 40%, dan seterusnya. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. 5% sama dengan 5/100. Berarti sama-sama dibagi 5, menghasilkan 1/20. 20%, 20/100. Sama-sama dibagi 20, menjadi 1/5. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, 2/5 ya contohnya. Berarti 2/5 dikalikan 100. Menghasilkan 200/5 sama dengan 40%. 7/20. 7/20 kali 100 sama dengan 700/20, menghasilkan 35%. Bentuk terakhir yaitu per mil atau per 1000. Penyebutnya 1000. Dilambangkan seperti ini ya. Contohnya 10 per mil, 20 per mil. Mengubah per mil menjadi pecahan biasa. 10 per mil yaitu 10 per 1000, sama-sama dibagi 10 atas bawah, sama dengan 1/100. 20 per mil, 20 per 1000, sama-sama dibagi 20, menghasilkan 1/50. Mengubah pecahan biasa menjadi per mil, 3/5. 3/5 dikali 1000 menghasilkan 3000/5, sama dengan 600 per mil. 3/200 sama dengan 3/200 dikali 1000, yaitu 3000/200 sama dengan 15 per mil. Jadi 3/5 itu sama dengan 600 per mil, 3/200 sama dengan 15 per mil. Oke, itu penjelasan bilangan pecahan. Ini bagian yang pertama ya, untuk kelas 7. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.